Shalom teman-teman. Pada hari ini kita menggunakan liturgi minggu kedua. Kita akan memasuki foto dan salam. Allah datang bersama-sama dengan kita saat ini. Ia yang datang ke dunia dengan kerendahan hati dan dengan cinta kasih, hendak mendamaikan aku, kamu, mereka, dan dunia. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Pencipta, dan pemelihara dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Suci, tinggal dan hidup dalam kita. Amin. Untuk nyanyian pembukaan, mari kita menyanyikan Jangan Lelah. Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Sekarang kami akan melakukan kebaktian pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati kami masing-masing dan kiranya juga Engkau memberkati kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhir. Ini semua kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Sang Sumber Kasih, supaya kita diampuni. Menyesallah dan bertobatlah, karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara, itu akibatnya. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa menolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingatnya? Kristus, kasihanilah kami. Banyak yang hidup kaya dan mewah, tapi terasing dan risih selamanya. Banyak yang mati tanpa sejahtera. Banyak senjata atas alat pembunuh. Makin mengisi seluruh dunia. Apakah arti hidup manusia? Juru selamat, Maha Pengampun, dosa Engkau hapus di atas salib-Mu. Bangkitkan kami di kebangkitan-Mu. Amin. Untuk berita anugerah terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam salib tubuhnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan memelihara jiwamu. Untuk petunjuk hidup baru terambil dari 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Selanjutnya untuk pujian kesanggupan, mari kita menyanyikan Terima Kasih Tuhan. Kasih setia yang ku alami.
ayat pengantar persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk nyanyian persembahan, mari kita menyanyikan Sungai Sukacitamu. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami telah berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami telah mengumpulkan sedikit dari apa yang Engkau beri. Semoga dapat menjadi berkat untuk kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabar para muda-mudi gereja? Tentunya sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi di dalam ibadah online pemuda pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan berikan waktu kepada kami. Saat ini Tuhan kami akan merenungkan dan mempergumulkan akan firman Tuhan. Sertai dan berkati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik para pemuda dan pemudi GKJ Magelang, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai
sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga, mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca pada pagi hari ini, baik para pemuda dan pemudi GKJ Magelang. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu mulutmu harimaumu. Dari ayat-ayat ini tadi, pertama, menurut saudara, lidah sangat berguna enggak? Ya, lidah bisa berguna untuk mengecap makanan. Karena dengan lidah kita bisa merasakan berbagai macam rasa makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Rasa asin, rasa manis, bahkan rasa yang pahit. Dengan lidah pun mempunyai kegunaan untuk berbicara. Bayangkan kalau kita tidak punya lidah, apakah kita bisa berbicara? Coba saja ketika saat lidah kita ini terserang sariawan, maka kata-kata yang kita keluarkan akan tidak jelas. Begitu juga kalau ada yang terkena penyakit stroke, yang diserang adalah lidahnya, maka indera pengecap itu tidak akan bisa digunakan untuk berkata-kata. Dengan lidah itu juga berguna untuk memuji Tuhan, mengeluarkan kata-kata yang memotivasi, memberi penyemangat, dan juga bisa mendoakan. Nah, selain sangat berguna, lidah itu juga sangat berbahaya. Bayangkan peran lidah kita dengan kata-kata yang sering kita ucapkan. Secara tidak langsung, justru tanpa disadari, bisa membuat atau melumpuhkan mental seseorang. Seperti kata-kata, kamu tidak bisa, kamu bodoh, kamu miskin, kamu jelek, dan lain sebagainya. Beberapa contoh buruk dari perkataan yang keluar dari lidah kita, contohnya menceritakan rahasia orang lain, suka membicarakan tentang kehidupan seseorang alias gosip, atau nama kerennya sekarang gibah, atau menyakiti atau menjatuhkan nama orang lain, kemudian berbohong atau juga memfitnah. Nah, sekarang kita pada zaman sekarang tidak lepas dari namanya smartphone, HP yang ada selalu di tangan kita. Nah, makanya kita mengenal ungkapan yang mengatakan jarimu harimaumu. Namun ingat, sebelum itu terjadi, kita lebih dulu mengenal ungkapan yang mengatakan mulutmu harimaumu. Hal ini seperti slogan di dalam sebuah iklan produk pembersih mulut atau pasta gigi. Ternyata nggak juga. Ada pepatah, mulutmu harimaumu. Buatku.
Di situ bisa digambarkan bagaimana kita harus memelihara kebersihan mulut kita secara fisik. Namun dalam artian kita harus juga memelihara kebersihan mulut ini dari berkata-kata yang baik. Pasti kamu sering mendengarkan kata-kata mulutmu harimaumu. Ada baiknya kita berpikir dulu sebelum berbicara. Juga berpikir sebelum kita men-share atau membagikan suatu berita tertentu. Agar nantinya apa yang kamu katakan, apa yang kamu share dan kirimkan itu tidak menyusahkan menjadi masalah dan akhirnya menghancurkan kita sendiri. Think before you speak. Ya, berpikir sebelum kita berbicara. Nah, apa sebenarnya yang ada di dalam makna dalam think before you speak? Think. Di situ ada hurufnya T, H, E, N, K. Apa itu maknanya? T, true. Benar nggak sih? Sebelum kita mengatakan sesuatu, perlu kita mengecek itu apakah fakta atau bukan, atau itu hanya satu ungkapan orang lain saja, sehingga kita langsung men-share, membagikan berita itu tanpa disaring dulu, lalu hanya disebarkan hanya karena ikut-ikutan saja, sampai-sampai kita lupa bahwa apa saja yang kita pernah sebarkan sehingga itu menjadi satu bom waktu yang suatu saat bisa meledak. Ingat ya, banyak orang yang masuk penjara gara-gara menyebarkan berita yang tidak benar alias hoax. Nah, makanya kita harus hati-hati sebelum kita berbicara, kita harus mengecek kebenaran berita tersebut. Jadi, daripada berbicara dulu dan menyesal kemudian, gak ada salahnya kalau kita kepo-kepoin terhadap setiap informasi yang kita terima, dicek dulu kebenarannya. Agar nantinya apa yang kita sebarkan, apa yang kita katakan, itu berguna bagi orang lain. Agar nantinya berita yang kita bagi, kita sebarkan, itu menjadi berita yang benar dan juga baik bagi orang lain. Yang kedua, H, helpful, bermanfaat atau enggak. Ingat ya, enggak semua informasi itu bermanfaat bagi orang lain. Dan juga enggak semua berita atau informasi itu dibagikan untuk orang lain. Walaupun kamu tahu berita itu jelas kebenarannya, ingat ya, tidak semua fakta bermanfaat bagi orang lain. Tidak semua informasi itu bermanfaat bagi orang lain. Dan enggak semua fakta bisa kalian bagikan bagi orang lain. Seperti contohnya, ketika kamu mendengar satu berita bahwa ada teman kamu yang tidak lolos ujian atau tidak keterima dalam satu pekerjaan yang dilamarnya. Memang sih kamu mungkin tahu sebuah fakta itu. Dan kamu juga tahu dari mana kebenaran berita informasi itu. Tapi apakah informasi ini akan berguna ketika kamu bagikan pada orang lain? Ingat ya, ada beberapa hal yang mungkin itu adalah suatu kebenaran. Dan sebenarnya itu memang sebuah fakta. Tetapi tidak semua bisa dibagikan dan tidak semua berguna untuk orang lain, meskipun itu adalah sebuah fakta. Jadi gak ada salahnya kan kalau kita akan membagikan suatu berita, suatu informasi, ditanyakan kembali apakah informasi itu berguna bagi orang lain. Jika itu tidak ada manfaatnya untuk orang lain, jangan kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang ketiga, I, inspiring. Apakah ada dampaknya? Dampak positifnya?
Tahukah kalian bahwa setiap yang kita ucapkan itu punya pengaruh loh. Baik itu pengaruh negatif atau juga positif. Dan pastikan kata-kata yang kita keluarkan itu mempunyai pengaruh positif. Pengaruh positif pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti contohnya seorang ibu. Bagaimana seorang ibu menyemangati anaknya ketika kita masih kecil dan mencoba berjalan dan mencoba belajar berjalan. Bagaimana walaupun kita jatuh berulang kali, tetapi ibu selalu menyemangati. Ayo, kamu bisa berjalan. Atau seorang pelatih yang menyemangati, mendukung atletnya untuk tetap berjuang sehingga memperoleh satu kemenangan. Jadi kita harus mengeluarkan kata-kata kita ini sebisa mungkin bisa mempengaruhi yang positif, bisa menyemangati, memberikan motivasi dan memberikan pengaruh yang baik. Sehingga dengan kata-kata yang positif itulah maka orang-orang di sekitar kita yang mendengar kata-kata kita juga melakukan hal-hal yang positif. Namun sebaliknya, kalau kata-kata yang kita ucapkan ini tidak bermanfaat, membawa pengaruh negatif, mungkin lebih baik kita tahan dan tidak perlu kita ucapkan. Yang keempat adalah necessary. Perlu nggak sih? Penting nggak sih? Kata-kata ini kita bagikan sekarang. Apakah itu perlu dibagikan sekarang ini? Saat ini juga? Nah, terkadang ketika kita mau berbicara dengan orang lain, kita membutuhkan waktu, berpikir sejenak, dan membutuhkan jeda waktu. Karena memang mungkin ada fakta yang benar dan bermanfaat, tapi harus memiliki waktu yang tepat untuk dibagikan. Karena mungkin ada fakta yang memang benar dan juga bermanfaat, tapi membutuhkan waktu yang tepat untuk diungkapkan, karena saat ini mungkin bukan waktu yang tepat. Contohnya, bisa saja apa yang kamu ungkapkan ini benar, betul faktanya, tapi bisa jadi setelah didengar orang lain itu malah menjadi beban orang lain itu, atau malah menambah keruh suasana yang ada. Semua orang juga pasti mempunyai masalah dan kondisi atau keadaan yang berbeda. Bisa saja saat ini ada satu pertikaian yang terjadi. Jadi daripada perkataan yang kamu ungkapkan ini menambah permasalahan yang lebih besar lagi, jadi lebih baik kita diam sejenak dan cari waktu untuk kita bicarakan. Dan yang kelima adalah kind, baik atau tidak. Apakah bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik? Ingat ya, pastikan apapun yang kamu katakan, gunakan dengan tutur kata yang baik dan sopan. Pemilihan kata pun harus dipilih dengan yang baik dan bahasanya sopan. Karena jangan sampai nih, apa yang kamu katakan malah melukai perasaan orang lain atau malah membuat orang lain tersinggung. Ya, awalnya sih maksudnya baik. Kita memberikan kata-kata, menghibur, memberi masukan. Tapi kadang perasaan orang tidak sama kondisi dan waktunya. Ya, memang kadang orang lain itu perlu saran, perlu masukan. Tapi ingat ya, tetap gunakan kata-kata yang baik dan sopan. Contohnya, jangan sekali-kali kita memberikan satu kata yang menyinggung atau membuat orang lain terluka. Contohnya, ketika ada orang yang sedang menyanyi. Wah, itu lagunya nyanyi kok suaranya jelek sekali. Lebih merdu lagi kalau kamu diam. Nah, kadang kalau
orang itu dalam suasana hati yang tidak baik tentunya akan menjadi tersinggung. Nah, jadi lebih baik gunakan, kamu lebih baik berlatih kembali untuk menyanyi dengan menggunakan kata-kata yang baik. Pastinya kamu juga akan membawa suasana menjadi baik pula. Enggak hanya ucapanmu saja yang didengar oleh orang lain, tapi mereka juga bisa mau menerima masukan untuk perubahan dirinya. Tidak hanya ucapan kita saja yang dia dengar, tetapi mereka bisa menerima masukan kita secara positif juga. Nah, para pemuda gereja yang dikasihi Tuhan, ungkapan mulutmu harimaumu itu memang benar. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bagaikan harimau yang buas, yang berkuasa. Bahkan ucapan seorang hakim di pengadilan bisa memenjarakan orang. Ucapan seorang pejabat bisa mempengaruhi nasib rakyatnya. Ucapan seorang pengusaha pun akan mempengaruhi bisnis itu akan lanjut ataupun gagal. Dan ucapan seorang kekasih kepada pasangannya juga akan membuat hubungan mereka akan baik, lanjut, atau bubar. Makanya ingat ya, sekali salah ucap, gawat akibatnya. Nah, tidak heran di dalam kitab perikop yang kita baca tadi, Yakobus memperingatkan kepada orang-orang untuk berpikir ulang kembali untuk menjadi seorang guru. Tanggung jawabnya cukup berat. Setiap hari guru mengucapkan beribu-ribu kata, dan ucapannya ini akan membentuk pikiran dan memengaruhi mindset murid-muridnya. Ya, idealnya guru itu mengucapkan kata-kata yang baik, yang benar. Padahal secara manusia, walaupun itu pun seorang guru, kerap mengucapkan kata-kata yang mungkin membuat luka hati muridnya, membuat tersinggung muridnya. Ya, mengendalikan lidah memang tidak mudah. Setiap orang percaya adalah guru, seorang pendidik. Karena kita akan belajar mendidik orang lain, memberi ajaran pada orang lain, karena kita diberi tugas mengajar dan menasehati orang lain. Seperti orang tua adalah guru bagi anaknya. Belajarlah mengekang lidah kita, berpikir terlebih dulu sebelum berkata-kata. Saring dulu baru diucapkan, dan yang lebih penting lagi, jaga hati kita selalu murni. Sebab apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Jadi ingat ya, dalam berkata-kata kita harus berhati-hati, pemilihan kata yang tepat dan baik dan sopan, serta perlu waktu yang tepat pula. Jadi sekali lagi, cari waktu yang baik, cara penyampaiannya juga harus baik. Karena seperti di dalam Amsal 25 ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di atas pinggan perak. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kami anak-anak-Mu masih diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk memuliakan nama-Mu, walaupun dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengangkat doa syafaat ya Tuhan Yesus. Yang pertama ini kami naikkan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa berkati bangsa dan negara kami, berkati setiap presiden, menteri, DPR, dan para rakyatnya ya Tuhan Yesus. Kami tahu negara kami sedang mengalami banyak pandemi, banyak bencana, banyak sekali masalah dalam negara ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang menyelesaikan satu persatu,
Tuhan Yesus sendiri yang memberkati kami satu persatu, sehingga bangsa ini kembali tersenyum, kembali indah, kembali sehat lagi ya Tuhan Yesus. Dan kami dapat berkumpul tempat kami masing-masing untuk memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, bangsa dan negara Tuhan, kami, kami berdoa bagi naikkan gereja kehadapan-Mu. kami, kiranya Engkau berkati gereja-Mu ini di tengah kondisi pandemi saat ini. Kiranya Engkau selalu menyertai setiap pelayanan dan pemberitaan firman-Mu, sehingga melalui gereja-Mu ini dapat menjadi saluran berkat dan kasih-Mu bagi sesama kami. Kami juga berdoa bagi setiap komisi di gereja kami. Kiranya Engkau memampukan setiap komisi yang ada untuk dapat melayani-Mu dengan lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan ini dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan pemberian-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk studi dan orang tua kami. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami untuk studi kami selama 1 semester ini, meski dalam keadaan pandemi. Kami juga mengucap syukur atas keberadaan orang tua kami, karena melalui orang tua kami memperoleh berkat daripada-Mu, dan juga berikanlah kepada orang tua kami kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang mencukupkan, sehingga kami bisa terdidik dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa di dalam nama-Mu. Selanjutnya untuk pujian pengutusan, mari kita menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Teman-teman dimohon bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Janganlah dirimu terlena oleh nafsu jahat semata, tetapi selalulah mendekatkan diri kepada Kristus sang sumber kasih itu. Kiranya Kristus tidak meninggalkan diri kami barang sesaat, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegangi hidupmu, majulah dan dalam terang kasih-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.